Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan beberapa anggota TNI terluka usai truk yang dikendarainya terbakar di ruas tol Gempol Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk milik Satuan Kostrad terbakar hebat di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin malam. Akibat peristiwa ini ada beberapa anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga berisi amunisi dan bahan peledak ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Sementara itu aparat Polres Pasuruan belum bisa dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, nggak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya Tentara? saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Ya. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada. Korban ada. Oh. Dari pihak aparat. Oh. Aparatnya itu. Sementara itu pemirsa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mobil yang dikemudikan seorang wanita terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kami bernama Emil, umurnya sekitar 30 tahun, mengendarai mobilnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tiba-tiba ibu tadi melihat bahwa di kap mobilnya keluar asap. Dan setelah itu dia memberhentikan kendaraannya dan langsung keluar berlari menjauh dari kendaraannya. Apinya membesar di depan. Jadi setelah saya lakukan penindaklanjutan dengan menggunakan APAR 5 unit tidak mampang. Jadi yang kami lakukan adalah mengambil kesimpulan untuk mengambil air dalam got. Jadi saya panggil beberapa masyarakat. Pemirsa, sebuah apartemen di kawasan Modern Land Jalan Hartono, Kota Tangerang terbakar. Penghuni apartemen panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni apartemen Modern Land di Jalan Hartono Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang berhamburan keluar gedung setelah melihat api membakar salah satu unit di apartemen tersebut. Petugas damkar dengan sigap tiba di lokasi, langsung melokalisir kobaran api sehingga api tidak merembet ke seluruh apartemen. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di lantai 7 apartemen, salah satunya berasal dari kamar di lantai tersebut terbakar. Api yang tinggi sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Hampir 2 jam petugas berjibaku hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Diduga korsleting listrik di lantai 7, juga tidak ada korban dan juga langsung diantisipasi dari pihak ketiga. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin sore. Ya, kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang.
Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi layak berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa massa dari kalangan petani dan mahasiswa di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung berakhir ricuh. Demonstrasi yang menuntut kenaikan harga singkong memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos barikade petugas. Jangan kalian mengatakan yang zalim. Yang zalim itu penguasa. Yang zalim itu pemerintah. Yang zalim itu adalah. Bentrok antara massa petani dan mahasiswa tak terelakkan. Kawan-kawan tahan. Yang zalim. Kawan-kawan tahan. Yang zalim itu penguasa. Yang zalim itu pemerintah. Petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan massa aksi. Tahan. Kawan-kawan tahan. Yang zalim. Kawan-kawan tahan. Situasi sempat memanas saat polisi mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan demonstrasi. Semuanya mundur kawan-kawan. Mahasiswa mahas. Ya tahan kawan-kawan. Kawan-kawan tahan. Kawan-kawan, ya hentikan. Aksi saling serang antara demonstran dan aparat pun semakin tak terkendali. Massa membalas semprotan air dari water cannon dengan lemparan batu ke arah petugas. Akibat terkena lemparan batu, seorang anggota polisi terluka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 5 orang massa aksi diduga menjadi provokator diamankan polisi dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah kondisi mereda, perwakilan petani menemui Gubernur Lampung dan berjanji mengupayakan harga singkong yang tidak merugikan petani. Harga terbentuk karena ada keikhlasan dua belah pihak. Tidak ada keikhlasan zalim kita. Saya adil, harus saya tidak adil, tapi saya berusaha untuk adil Bapak Ibu sekalian. Pemerintah provinsi menetapkan harga yang disepakati, bukan memaksakan harga untuk disepakati. Aksi para petani ini dilakukan karena khawatir dengan harga singkong yang terus anjlok dan kondisi tersebut sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup para petani singkong. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa yang terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami dari PCPM Kota Palopo akan tetap melanjutkan aksi daripada gerakan ini. Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu.
Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum, apalagi mereka ini mahasiswa membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online di Kota Medan gerubuk kantor Grab Medan menuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Ya, di antaranya adalah penghapusan biaya langganan Grab Bike hemat dan penghapusan slot Grab Food. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aksi solidaritas driver Medan menggeruduk kantor aplikator Medan di Jalan Padang Golf Medan, Sumatera Utara. Diawali dengan konvoi dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, ratusan ojol ini langsung menyasar kantor aplikator yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian. Oke, kita sekarang dipaksa untuk cerdas. Dalam aksinya, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada pihak aplikator. Driver menuntut penghapusan biaya langganan, penghapusan slot orderan antar makanan, dan sesuaikan tarif driver dengan aturan Kementerian Perhubungan. 1. Penghapusan biaya perlangganan Grab Bike hemat, yang dimana pihak driver itu dikenakan potongan biaya setiap dari orderan. Setiap 7 orderan itu kami akan kenakan biaya potongan 15.000. 15.000 itu dikalikan ke 30 sama dengan 450. Masa kami yang sudah mengangkat customer kami harus membayar juga UPT kepada pihak aplikator. Atas tindakan aplikator yang dianggap tidak kooperatif, para pengemudi ojol ini berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali memicu penolakan dari pecalang. Ya, penolakan terjadi setelah video pelantikan pengurus GRIP Bali viral di media sosial. Panglima Satgas GRIP DPD Bali. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Munculnya gerakan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali atau GRIP Jaya di Bali menuai penolakan dari pecalang. Penolakan muncul setelah beredar video pelantikan GRIP Jaya DPD Bali. Dalam unggahannya, pecalang khawatir kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya. Sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan efektif dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali dengan satuan pecalang mencapai 20.000 lebih personel. Dan adanya berita-berita yang betul viral di akhir-akhir ini itu sangat kami sesalkan karena Bali ini tidak perlu diberikan sistem pengamanan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Warga menghakimi pelaku tindak asusila pada remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya dan mengancam akan menyebarkan video asusila korban. Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu emang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, Pak, puluhan. Korbannya masih sekolah? Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 29 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Lanjut yang belakangnya. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Dan para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor,
dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya, sepatunya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke Barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di barak militer dari gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya belum, saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa. Tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin Pak. Kalau sosial, kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan. Jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya. Kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan. Itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Ya. Presiden Prabowo mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di depan petugas program makan bergizi gratis, Presiden meminta tidak boleh ada lagi yang keracunan makanan. Ya, 2 hari yang lalu Pak Presiden telepon terkait dengan program. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ribuan petugas dapur program makan bergizi gratis. Pertemuan digelar di rumah dia di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu 3 Mei 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta para petugas untuk bekerja lebih teliti dan cermat sehingga tak lagi ada keracunan dalam program andalan pemerintahan Prabowo. Para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat, para SPP juga tambah semangat, tambah patriotik, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat, dan target kita adalah zero accident, atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan. Kasus anak-anak diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di Bandung, ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Menu makanan yang disantap berupa makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Sementara di Cianjur, ratusan anak diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sejumlah sampel makanan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Rata-rata para pelajar alami keracunan menggunakan tempat makan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang BUMN baru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.